22. Kacamata. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Wali kelas 81. Main gitar. Halo Pak Yakob. Main gitar. Halo. 26. Ayo, mana yang lain? Kelas 81 so ada ketua kelas. Halo. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh iya. Belinda kata. Sama lah kelas 82 belum. Oke, so 26. Mem. Ya, ya. Ya, sayang. Ya. Apa bunga? Bunga? Halo bunga, siapa bunga? Dwiki, Mem semua ambil itu dulu absennya, mau cek-cek. Coba kalau di HP tuh nama-nama pakai di HP inisial 81, 82 begitu. Muka Dwiki 81. Mayuan. Ante. Semangat. Imon. Sari. Kendean. Walando. Sehat. Pegang juga Rocky Sutopo. Perobatan. Nongka. Rocky kalau dia sebuah ciri berarti mesti mutahan Roro. Glenn kelas 8 berapa? Glenn 8 berapa? Glenn 8 berapa? 82 dia, Mem. Mana dia bilang? 82 dia, Mem. Jadi sudah tanya-tanya. Oh, 82 dia. 82, Mem, 82. Jimmy. Iyo. Julio Penyelanto. Ya boleh. Coba kalian bilang sama-sama. Jimmy 81. Number one. Jimmy 81. Semuruk. Lungkang. Pingsan. Daidokor. Oke, ISO 29 siswa. Semuruk ini? Iya, Mem, iya. Oke. 6 setengah 11, cuma 29 siswa. Ante. Steve. Ya, Mem. Tolong lihat akang tuh kelas 82 P apa ya? Iya, Mem. Iya, Mem. Oke. Dia masih jelaskan dulu karena Mem tidak ada lama di sapaan. Katontos. Sapaan itu paling penting, guys. Katontos. Orang biarpun sementara kasih materi masih boleh menerima kalau Mem pakai dengan cara seperti ini. Halo, selamat siang Pak Yakob. Pak Taibenu kelas 81. Selamat siang.
Oke, so boleh Jo. Nanti Tula yang menyusul. Apa? Iya, tunggu. Oke. Sebelum orang mulai, sudah siap mau belajar? Siap mau belajar? Siap, Mem. Siap. Sudah. Siap, Mem. Iya. Tunggu Mem udah lihat speaker kalau ada aktif semua. Sudah datang. Oke. Iya. Sebelum orang mulai, mari orang buka dulu dengan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di sorga pada kesempatan yang indah ini. Kami saat ini ingin belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Perlengkapi kami semua Tuhan, agar supaya di dalamnya kami bisa memahami, mengerti apa yang disampaikan pada kesempatan yang indah ini. Perlengkapi kami semua, terutama peserta yang akan mengikuti materi pelajaran untuk saat ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anakku. Selamat siang semuanya. Siang, Mem. Ya, Mem. Ya. Sebelum torang belajar untuk materi lanjutan di sepanjang semester ganjil ini, torang materi untuk kompetensi dasar masih tetap sama. Cuman dia punya indikator pencapaian kompetensi itu beda. Setiap tatap muka itu berbeda apa yang mau dicapai. Jadi, meminta tolong, ada 2 PowerPoint yang di-share ke grup kelas 81 dan 82. Betul? Ya? Kelas 81 ada PowerPoint untuk materi pertama dan kedua. Mem, nyak padengar. Sudah? Mem, nggak dapat dengar. Dengar, Mem. Tidak dapat dengar. Dapat dengar? Sudah. Dapat, Tidak Mem. dapat dengar. Sudah, tadi efek suara berhilang-hilang. Ya. Sudah dapat dengar? Sudah. Sudah, Mem. Sudah Sudah. dapat dengar? Sudah, Mem. Iya. Jadi yang Memo sampaikan 2 kali pertemuan minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu sudah ada 2 PowerPoint yang di-share ke grup, iya? Iya? So ada 2 PowerPoint toh? Sudah. Halo. Sudah, Mem. Sudah, Mem. So ada 2 PowerPoint ya yang Mem ada share. Iya. Jadi tolong diikuti walaupun orang cuma tatap muka dalam jaringan, tapi yang pasti semua mata pelajaran, semua Bapak Ibu guru mengharapkan supaya adik-adik siswa dapat belajar dengan maksimal. Kalau ada kendala-kendala, nanti orang mau saling tatap muka. Kalau Tuhan berkenan, orang mau belajar di sekolah, orang lebih fair, orang lebih leluasa, mau saling menyapa satu dengan yang lain, mau bertanya. Oke? Oke. Ya. Siapkan saja itu alat tulis menulis, karena orang semua masuk pada materi lanjutan. Siapa yang boleh jelaskan? Itu kompetensi dasar yang lalu Memda kasih tentang apa, Kote? So tulis toh? Belum. Siapa yang boleh jelaskan? Siapa itu? Margarito kan baru Iko, yang pasti dia ndak tahu. Steve, apa itu KD yang lalu, Steve? Steve? Ya, Mem. Apa tuh KD yang lalu tuh Memda kasih? Mem kita, Jo. Nggak dapat dengar.
Apa? Setuju kata Mem. Apa Steve? Siapa? Siapa yang bisa, Dang? Selupa dorang tuh materi 2 minggu berturut-turut dia punya kompetensi dasar sama. Mem kita Jo. Interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. ASEAN. ASEAN Mem. ASEAN. Itu kasih mati tuh Mike. Sumuruk kasih mati tuh Mike. Sumuruk. Kasih mati Sudah, tuh Mem. Mike. Ya enggak dapat dengar. Mana dia Margarito? Kasih mati tuh Mike dulu, Dek. Nah. Oke, sudah. Nah, jadi sekarang lanjut saja. Seorang pemateri, dia punya kompetensi dasar masih sama di 3.1 itu berbicara tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Adapun orang punya tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang ketiga ini, dia punya tujuan pembelajaran di mana setelah mempelajari ini siswa mampu memahami kondisi iklim negara-negara ASEAN. Tulis itu semua. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami kondisi iklim negara-negara ASEAN. Ya, jadi itu yang akan dicapai ketika orang belajar untuk saat ini. Cuma untuk kondisi iklim negara-negara ASEAN yang pasti kan berbeda-beda. Itu negara ASEAN ada 10 negara yang pasti dia kondisi iklim itu berbeda-beda. Dan itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Namun sebelum orang masuk pada iklim masing-masing negara, mari orang pahami dulu apa sebenarnya itu pengertian dari iklim. Itu kelas 7 so belajar. Apa dang itu iklim? Ada yang tahu? Ada? Hello? Nayoan tahu? Wulanta Apa, Min? tahu? Enggak dapat dengar. Siapa yang tahu? Nggak dapat dengar. Apa itu pengertian iklim? Dapat dengar? Dapat Mem. Tak kancing-kancing. No, siapa Cuaca. bilang nggak dapat dengar dan Iklim cuaca. itu iklim pengertian badengar jo dang, badengar jo. Nanti Mem bahagikan nanti Mem mau share ke wali kelas. Itu dia punya PowerPoint Jadi sekarang perhatikan saja sebisa yang bisa kamu tulis, silakan tulis. Tapi Mem ini cuma mau menjelaskan bagaimana itu iklim dari masing-masing negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk pembahasan untuk membahas iklim negara-negara ASEAN, yang orang memahami lebih dahulu itu apa? So, itu pengertian dari iklim. Nah, itu iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Jadi itu iklim itu berlaku untuk seluruh dunia. Tetapi sekarang orang mau belajar
itu iklim yang ada di negara yang ada di Asia Tenggara. Itu negara-negara ASEAN. Boleh? Jadi itu keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Itu tuh iklim. Kemudian ciri-ciri iklim yang ada di Asia Tenggara itu ciri-ciri iklim tropis. Karena orang iklim memang kalau melihat tidak begitu berbeda jauh. Karena orang ada di satu lingkup kawasan Asia Tenggara. Ada perbedaan-perbedaan tapi sedikit, Dang. Yang pasti berbeda. Oke. Mari orang lihat satu-satu. Jadi itu ciri iklim tropis yang ada di Asia Tenggara ada 2. Yang pertama itu ciri yang pertama curah hujan yang sangat tinggi. Sedangkan ciri yang kedua suhu udara kancing-kancing. Oh, kesiang. Coba bersuara dulu dah. Nyanda, Mem. Coba aktif dulu tuh speaker. Mem. Halo. Itu kancing, Mem. Nyanda, Mem. Coba Nyanda, Mem. Nyata kancing. Halo. Mem nyata kancing. jaringan tuh deh. Jaringan yang le. Bagi ngoni no. 4 orang nyanda. Kita nyanda. Biar jadiku Jo menyesuaikan. Nih, kalau Mem boleh mau beli sama tuh jaringan, Mem semua beli mau kasih di 82 dengan 83. dengar mata kancing itu. Ikut Jo karena pada akhirnya nanti Mem share itu PowerPoint. Oke? Oke, Mem. Oke. Mem. Nanti mau dipahami lagi. Oke, iya. Menyesuaikan Jo. Iya, menyesuaikan Jo. Jadi ciri-ciri iklim tropis yang ada di Asia Tenggara ada 2. Yang pertama, karena tuh curah hujan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, itu suhu yang ada itu suhu udara itu sangat panas sekali. Jadi itu tuh ciri iklim tropis yang ada di Asia Tenggara. Sekarang kita masuk pada iklim yang berlaku atau yang ada di negara Indonesia. Indonesia dulu yang orang membahas. Ini iklim di Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di antara garis lintang, berapa derajat lintang utara? Siapa tahu? Ada belajar tuh pertemuan lalu ini. Berapa derajat lintang utara sampai berapa derajat lintang selatan? Siapa tahu? Hello. Hai. Ya, coba diam dorang. Jadi, itu wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu Kang, tuh dia letak Asia Tenggara itu berada di 6 derajat Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sampai 95 derajat bujur timur hingga 140 derajat bujur timur. Itu kalau orang lihat dia punya letak garis lintang. Itu Indonesia terletak di antara garis lintang. Kemudian karena kondisi inilah sehingga Indonesia memiliki iklim tropis karena dilalui oleh 2 angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Siapa yang tahu itu lagu Arah Mata Angin? Siapa yang tahu? Stay active to meet. Siapa yang tahu? Halo. Siapa yang tahu? Dari mana kota itu? Tahu. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya,
barat, barat laut, utara, timur laut. Timur Tenggara, Selatan, Barat, Nyanyi. Daya. Iklim. Gila, Bu. Iya, ulang. Timur, Kita udah belajar lah. Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, laut, utara, timur laut. Utara, timur, laut. Sama lu. Nanti DP jelas, nanti mem bagikan di PowerPoint, nanti ngonili ya. Jadi pada dengar jodang. Karena kalau bicara tentang iklim, orang mesti memahami itu arah mata angin. Karena dia curah hujan, dia punya tiupan angin dari barat daya ke timur laut, atau sebaliknya dari timur laut ke barat daya. Nah, jadi itu nanti mem mau share. Itu dulu yang bisa orang mau apa yang pasti kalau so tahu tuh lagu orang so tahu itu DP arah mata angin. Nah, kemudian karena Indonesia beriklim tropis karena dilalui oleh dua angin muson barat dan angin muson timur, sehingga ini Indonesia memiliki dua musim. Yaitu musim hujan dan musim kemarau. Cuman dua itu, tidak lebih. Kemudian untuk iklim, itu yang pertama ya tadi Indonesia. Sekarang yang kedua, iklim yang berlaku di negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam. Yang kedua, iklim yang berlaku di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki iklim tropis dan subtropis basah pada derajat yang lebih tinggi karena curah hujan yang deras. Iklim di Brunei Darussalam adalah tropis. Khatulistiwa karena dia memiliki dua musim. Musim kemarau di sana memang sangat panas. Karena dia punya derajat 24 derajat hingga 36 derajat Celcius. Itu sepanas itu. Itu untuk Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, iklim yang ada di Filipina. Iklim yang ada di Filipina pada umumnya memiliki iklim tropis. Pada umumnya memiliki iklim tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm. Itu mm maksudnya dia punya curah hujan. Itu yang terjadi per tahun. Sekali lagi untuk iklim. Nggak perlu itu tulis nanti membagikan di PowerPoint. Boleh juga sih, tapi yang DP pokok-pokok saja, nih. Iya. Iklim yang berlaku di Filipina pada umumnya tropis basah dengan dia punya suhu udara antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan dia punya curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm. Itu mm, DPRT itu curah hujan per tahun yang terjadi. Kemudian di wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai di akhir November, Desember sampai di April. Dan di wilayah Tenggara beriklim musim
Dia terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti ada 6 bulan. Ada 6 bulan. Itu iklim musim yang ada di wilayah Tenggara. Boleh? Boleh? Boleh, Mem. Gasing. Boleh, Siapa tuh Mem. muka itu? Boleh, Mem. Iya, boleh. Boleh, Mem. Boleh nape muka dang begitu. Nah. So pakai timbunan apa itu di Facebook gagak begitu, Kang? Lena. Mana ini gasing? Lena. Mana kita? Siapa tuh muka model begitu dang? Filter Patoengan, Oke, mana itu, Mem? Sudah, oke. Yang penting. Iya. Sudah. Sekarang Lanjut. iklim yang keberapa, Dang? Iklim keberapa sekarang? Ke? 4. Keberapa? 4. Iyo, 4. Ya. Iklim yang keempat di negara Kamboja. Kalau tuh lalu kan Mem so bahas itu keunggulan-keunggulan atau tuh potensi-potensi yang bisa diekspor dan diimpor tuh lalu. Nah, jadi pada konteks ini memang orang bicara tentang iklim yang ada di Kamboja. Ini Kamboja dia beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan Mei. Itu yang di Kamboja. Kemudian iklim yang ada di Kamboja ini dia dipengaruhi oleh iklim muson timur laut. Sehingga di bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan yang sangat kurang. Dari cuman 50 curah hujan tiap bulan. Ini ada dapati dari kajian ya berdasarkan dorang hasil penelitian atau riset. Kemudian di bulan Juni ya ini iklim yang ada di Kamboja dipengaruhi itu angin iklim muson timur laut, sehingga di bulan Januari sebagian besar dia pada daerah cuman menerima curahan hujan cuma terbatas, cuman 50 curah hujan per bulan tiap. Kemudian dari bulan Juni sampai Oktober tuh angin bertiup dari arah laut. Itu pun tuh angin musim barat daya. Dia menyebabkan tuh daerah ini menerima curahan hujan yang banyak. Boleh? Boleh? Boleh, Mem. Boleh, Mem. Sekarang orang bicara tentang Pak, kita dapat jelaskan. Nggak dapat dengar. Untuk iklim yang kelima di negara Laos. Ini negara Laos ini beriklim hujan. Ini terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Karena adanya pengaruh dari angin musim barat daya. Ini musim kemarau yang terjadi pada bulan November sampai bulan Februari. Pada saat itu angin berhembus dari arah timur laut. Jadi dari arah timur laut. Kemudian ini musim pasca yang kering dan panas terjadi di antara bulan Maret dan bulan Mei. Jadi itu terjadi ada pancaroba. Kadang-kala dia musim kering dan panas, dia terjadi pada bulan Maret dan
itu terjadi masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Itu tuh iklim yang berlaku di Laos. Kemudian untuk iklim yang di Malaysia ini memiliki juga iklim tropis atau panas yang ditandai dengan curah hujan yang dia punya rata-rata curah hujan 260 sampai 800 mm atau curah hujan. Tapi itu sepanjang tahun. Itu sepanjang tahun. Seperti itu wilayah laut di Asia Tenggara, itu keadaan iklim dipengaruhi oleh angin muson. Itu temperatur harian atau rata-rata itu dari 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Temperatur harian rata-rata di daerah pantai. Kalau di daerah pantai itu sekitar 12 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Sedangkan di daerah kalau tadi itu di daerah pegunungan itu 12 sampai 25 derajat Celcius. Kalau di daerah pantai dia lebih tinggi DP temperatur 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Itu iklim yang berlaku di Malaysia. Yang ke berapa sekarang? Yang ke berapa? Mem, itu slide 8. Nah, Yohan, yang ke berapa sekarang? Sisilia? Ketujuh, Mem. Iya, yang ketujuh. Mem kira kok Sisilia tidur. Yang ketujuh, sayang. Yang ketujuh iklim yang berlaku di Myanmar. Berdasarkan tuh letak lintang, ini Myanmar terbagi dalam 2 musim. Di Myanmar itu ada 2 musim. Yang pertama di bagian selatan dia beriklim tropis. Lihat juga arah mata angin. Kalau lihat di global atau di peta, itu iklim di bagian selatan dari negara Myanmar, dia beriklim tropis atau panas. Sedangkan di bagian utara dia beriklim subtropis. Mem, itu slide 8, Di wilayah Myanmar, suhu udara dia punya rata-rata. Ada di bagian tengah, dia punya suhu rata-rata tinggi. Itu di bagian tengah. Kalau di bagian utara, dia punya suhu rata-rata dingin. Karena terdapat pegunungan yang tinggi. Kan itu daerah yang dia punya suhu dingin, itu di dataran tinggi atau dataran rendah? Hello? Dataran Itu tinggi. daerah Tinggi. dataran tinggi, dia dingin atau panas? Dingin. Dingin. Berupa contoh. Di Kota Bitung dengan Kota Tomohon, yang panas di mana? Bitung. Yang panas di Bitung. karena DP dataran tinggi. rendah. Rendah. Kemudian kalau di DP suhu di dataran tinggi, otomatis DP suhu sangat dingin. Oh, karena terdapat pegunungan yang tinggi. Kalau di Myanmar, Ya. di bagian tengah rata tinggi, sedangkan di bagian utara di Myanmar dia punya suhu rata-rata tinggi. DP suhu rata-rata dingin. Karena ada dipengaruhi atau terdapat pegunungan-pegunungan yang tinggi. Apa tuh pegunungan yang tinggi yang ada di Myanmar? Siapa yang tahu? Ayo. Pegunungan yang tinggi yang terdapat di Myanmar. Pegunungan Mem, Himalaya.
Ya, Tak keluar tadi. pegunungan Himalaya. Oh iya, sudah masuk ulang ini deh. Pegunungan Himalaya. Boleh? Oke. Boleh, Mem. Sekarang orang mau pahami itu iklim yang ada di Singapura atau Singapore. Singapura. Ini Singapura dia beriklim tropis. Tapi ada dia di sana lembab dan banyak turun hujan. Sekalipun dia iklim tropis, tapi dia di sana banyak turun hujan. Dia punya suhu rata-rata harian setiap hari berkisar 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dan dia punya curah hujan rata-rata 2.438 mm atau curah hujan per tahun. Banyak curah hujan kalau di Singapura. Kemudian yang berikut, ini hujan berlangsung di Singapura. Hujan yang berlangsung itu diperkirakan dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Dari bulan November sampai Maret ada 5 bulan. Karena seiring datangnya angin son, sehingga itu pada bulan April sampai September itu angin muson dari barat daya menjadi kering. Itu hujan bukitan, terutama di bagian tengah. Ini ada bukit, tapi itu curah hujan yang terjadi di tengah-tengah, bukan seluruhnya. Di bagian tengah. Boleh? Boleh, Mem. Boleh? Boleh, Mem. Mem. Yang ke 9 sekarang. Jadi dia punya temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan. Itu terjadi cuman di bulan Januari. Jadi sekali lagi itu di Thailand dia punya iklimnya tropis. Namun dia punya temperatur, dia punya rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan. Itu sekitar di bulan Januari. Kemudian di awal musim kemarau di Thailand sekitar bulan Juli. Musim kemarau atau musim panas itu terjadi sekitar di bulan Juli. Dia punya suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Kemudian di bagian utara udaranya lebih dingin. Itu di bagian utara dia punya udara sangat dingin karena dipengaruhi dengan dia punya curah hujan yang besar dibandingkan tuh bagian lain. Karena dia kurang lebih itu ada 1.500 curah hujan per tahun. Ya. Jadi itu terjadi di bagian utara karena DP udara dingin sekali. Kemudian yang berikut itu musim kering yang terjadi itu di bagian timur. Terjadi dia pada bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Karena itu dipengaruhi oleh angin dari daratan Tiongkok. Nah, sekali lagi, itu musim kering terjadi itu di bagian timur pada bulan November hingga Februari karena dipengaruhi oleh angin dari daratan Tiongkok. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh, Mem. Boleh, Mem. Oke. Boleh, Mem. Dan yang terakhir sekarang. Terakhir, iklim yang berlaku atau yang terjadi di Vietnam. Ini Vietnam ini dia negara Vietnam memiliki 2 daerah iklim yang berbeda. Jadi ada 2 iklim yang ada di bagian utara. Dia punya iklim di sana sedang. Jadi
dia punya curah hujan nggak terlalu banyak, dan dia panas juga nggak terlalu tinggi, dia punya Celcius. Nah itu di bagian utara, dia iklim sedang. Sedangkan di bagian selatan dia beriklim tropis atau panas. Jadi ada dua iklim di Vietnam. Di daerah yang beriklim sedang, di daerah pertama di bagian utara yang beriklim sedang, dikenal ada dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan yang terjadi di bulan November hingga April, dan musim panas dia terjadi di bulan Mei sampai Oktober. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 6 bulan. Ya, jadi ada dua daerah yang beriklim sedang, yang dikenal ada dua musim yang berbeda itu, yaitu musim hujan yang berlaku di November hingga April, dan musim panas dari Mei sampai Oktober. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara, sekitar pada waktu musim hujan yang di Asia Tenggara sekitar di bulan Juni hingga awal November. Kemudian ada dua negara, Vietnam dan Filipina, serta pantai Cina Selatan di Hong Kong, biasanya dilanda Cukup diam sedikit. Mem suka keluar. Yuk. Sudah. Sok kelar so. Entah udah. Anjir. Wow, sudah kelar. Aku udah ngantuk. Halo guys. Anak Cowok dajal. udah ngantuk anjir. Anak dajal. Anak dajal. Sudah. Anak dajal. Aktif juga ngantuk kami. Sudah nih, belum keluar gila. Mem sok keluar woi. Sudah sok keluar. Belum. Sudah. Kelar Belum. Sudah masuk ulang. Sabar. Belum. Sudah biar do. Rapat beneran. Belum. Oke, sekarang. Ayo. Ada dari aku. Pak, saya Ben, punten. Ada dari aku. Bener. Alah, Mir Jakob, alah, aduh bahaya. Biar nih. Aduh, Bapak. Biar kon. Ceritakan. Bahaya. Aduh, biar ngana itu. Ih, apa kita? Kelas. Aduh. Biar ngana itu. 82. Apa kita? Oke? Aduh. Oke, Mem. Sudah pada dengar ini? Kancing. Oke. Nggak ada tugas. Nggak ada tugas. Nanti kamu pelajari kembali itu iklim yang berlaku di negara Asia Tenggara, khususnya itu 10 negara. Oke. Sebelum orang bertanya, tanda salib aja dulu. Dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, jaga kesehatan supaya tetap sehat sampai